Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca ayat 25 sampai dengan 34. Sebelumnya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Tolong Tuhan karuniakanlah kepada kami firman-Mu. Tolong karuniakan kepada kami kemungkinan untuk kami boleh membaca kitab suci kami dengan baik, dengan cara yang sehat, sehingga kehidupan kami pun boleh dibentuk melalui kebiasaan membaca kitab suci dengan benar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berdiri masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas, dan mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kita mendapati bahwa Paulus telah sampai di dalam satu buah kota pertama di Makedonia, tempat di mana Tuhan Allah memimpin mereka, saudara. Dan ketika Paulus dan rekan-rekannya ini mengikuti pimpinan Allah, yang terjadi adalah mereka masuk ke dalam penjara, saudara. Dan kita mendapati ya, ketika mereka itu dimasukkan ke dalam penjara, kita melihat ini adalah satu buah situasi yang terjadi di dalam satu buah kota yang sangat-sangat kafir. Nah, kita sudah melihat sudah bahwa kota Filipi adalah kota yang sangat kafir, dalam arti mereka itu bersikap atau bersifat sangat-sangat non-Yahudi. Paulus itu harus berjalan sampai keluar gerbang kota hanya untuk menemui tempat sembahyangnya orang-orang Yahudi, sudah. Jadi dalam kota tidak ada sinagog, sudah. Sudah bisa membayangkan ini adalah satu buah kota yang mendapatkan sentuhan dari kitab suci Perjanjian Lama, mendapatkan sentuhan dari orang-orang Yahudi, mendapatkan sentuhan dari Taurat, sudah, secara sangat-sangat sedikit, sudah. Jadi saudara bisa membayangkan, sudah, betapa modelnya kota yang tidak pernah disentuh atau mengalami sentuhan dengan orang Yahudi itu seperti apa, saudara. Jadi begini, kita punya gambaran, saudara, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak semuanya baik. Of course, kita tahu, saudara, bahwa di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus banyak berbenturan dengan orang Yahudi, berbenturan dengan orang Farisi dan lain sebagainya, saudara. Tapi bagaimanapun juga, saudara, mereka adalah orang-orang yang punya Taurat. Mereka menjalankan satu buah bentuk kehidupan yang sedikit banyak dibentuk oleh Taurat, saudara. Dan orang yang kehidupannya itu dibentuk oleh Taurat itu akan memiliki semacam value yang berbeda, saudara, dengan dunia yang tidak dibentuk oleh Taurat sama sekali, saudara. Satu buah kerajaan, satu buah kota, atau satu buah apapun saja, komunitas yang sama sekali tidak mengalami sentuhan dari Injil Tuhan, tidak mengalami sentuhan dengan firman Tuhan, itu sifatnya itu sangat-sangat berbeda, saudara. Dan kita mendapati Filipi adalah kota yang kurang lebih mirip seperti itu. Apalagi ini adalah satu buah kota dari koloni Romawi, saudara. Banyak ya pensiunan militer atau orang-orang yang tadinya itu orang-orang, bisa dikatakan ya, orang-orang yang sangat berperan penting di dalam kekaisaran Romawi, khususnya untuk menjadi enforcer ya, yang menjadi semacam kayak senjata dari Romawi untuk terus meneguhkan kekuatannya, saudara. Itu adalah prajurit-prajurit, saudara. Jadi prajurit-prajurit ini kan bisa dikatakan onderdil yang membuat Romawi itu bisa berjaya dan sangat menakutkan. Dan banyak pensiunan-pensiunan dari tentara ini yang akhirnya dijadikan koloni, semacam kayak ditransmigrasikan, saudara, dimasukkan ke dalam kota Filipi ini, saudara. Sehingga Filipi menjadi kotanya Romawi. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Dan kita mendapati ya, kira-kira kota ini seperti apa, saudara? Ya, kotanya sangat kafir, saudara. Cara pikirnya kafir ya, sehingga saudara bisa membayangkan ya, yang namanya memakai tenung untuk mendapatkan uang itu menjadi satu hal yang biasa juga, sudah. Satu hal yang kelihatannya orang-orang itu ya cukup maklum saja. Ya sudah, kita pergi kepada tukang tenung, kita bertanya tentang ini dan itu, dan setelah itu membayar, sudah. Sudah bayangkan ya, ada semacam kayak dewata ya, dewata yang melakukan satu buah praktek tenung, mendapatkan berita dari kekuatan supranatural, dan setelah itu menerima bayaran, dan hal itu biasa, sudah.
Saudara, saya teringat dengan salah satu tesis ya di dalam 95 tesisnya Martin Luther, saudara. Martin Luther mengatakan ya bahwa para pengkhotbah penjual surat indulgensia, penjual surat penghapusan hutang itu, saudara, itu adalah satu buah pengkhotbah yang sangat kacau dan membuat namanya Paus itu jadi busuk. Membuat para scholar sekalipun akan sangat susah untuk membela Paus. Pada waktu itu sudah Luther belum tahu ya bahwa Paus pada waktu itu ya, Paus Leo yang ke-10 itu berkolaborasi untuk penjualan surat indulgensia atau surat penghapusan hutang, penghapusan masa hukuman, sudah plenary indulgence lah. Nah, pada waktu itu sudah Luther belum tahu, sudah. Maka Luther mengatakan penjual-penjual yang ngaco itu ya membuat namanya Paus jadi busuk. Karena begini katanya Luther, kalau memang Paus itu punya kemampuan untuk melepaskan jiwa-jiwa dari api penyucian, kalau dia punya kemampuan itu, nah Luther sih mau ngomong bahwa dia tidak punya kemampuan itu, tapi andai dia itu punya kemampuan itu, kenapa Paus tidak lakukan saja itu semua, ketimbang dia melakukannya untuk mendapatkan bayaran. Jadi sudah ada semacam kayak sense ya, moralitas yang standar saja. Kalau saya bisa melepaskan jiwa di dalam api penyucian, katanya jiwa-jiwa yang sedang menderita, sangat kesulitan itu ya, kenapa kok saya tidak lepaskan? Kenapa kok saya tunggu kamu untuk membayar saya dulu, sudah? Ini kan satu buah moralitas standar orang yang disentuh oleh kekristenan. Harusnya bisa berpikir seperti itu, sudah. Nah, kota Filipi sudah ada satu buah kota yang sangat biasa. Anda memakai tenung, lalu membayar uang, terjadi keributan di sini dan di sana, kekerasan di sini dan di sana. Itu biasa, sudah. Pendek kata, ini adalah satu buah kota yang sangat kafir, sangat sedikit sentuhan dengan Yudaisme, dan tentu saja sudah sangat sulit bagi kita orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar. Karena apa? Karena kotanya itu tidak mendukung, saudara. Saudara tidak bisa beribadah. Bahkan untuk bertemu dengan kumpulan orang-orang Yahudi yang sembahyang pun harus sampai berjalan keluar kota. Tapi sekarang saudara, Paulus ada di jantung kotanya, saudara. Jantung kota di mana power dari kekuasaan Romawi itu sedang dinyatakan secara besar-besaran. Yaitu apa? Dia ada di penjara, saudara. Penjara itu kan adalah satu buah tempat yang betul-betul menyaksikan bahwa kalau kamu macam-macam dengan kota kita, kamu akan mengalami situasi yang sangat sulit ini. Dan ini bukan penjara sembarangan ya, penjara yang mana dia itu dijaga sangat ketat, dia ditaruh di dalam ruang tengah, sudah. Jadi kita bisa mendapat ya, ini adalah satu buah tempat yang sangat hostile, satu buah tempat di mana Anda sangat sulit untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Anda untuk sembahyang saja mesti berjalan keluar kota, tapi sekarang ada di pusat kekuasaan kafir, sudah. Dan yang terjadi apa, sudah? Yang terjadi adalah Paulus dan Silas menyanyikan himne, lalu mereka berdoa. Pendek kata, saudara, mereka beribadah. Tidak bisa beribadah, tidak ada tempat ibadahnya orang Yahudi, tidak ada gereja, tidak ada apa-apa. Mereka sekarang ada di dalam penjara. Dan ini juga bukan tempat yang paling tepat, apalagi waktu yang paling tepat juga untuk beribadah, tengah malam, saudara. Tapi sudah di dalam bagian ini kita mendapat sudah tidak loh. Mereka tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa menunjukkan baktinya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Mereka menaikkan doa, mereka menaikkan pujian tengah malam, saudara. Dan kita dapati ya ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh kedua orang ini, sudah. Kita mendapati ya ibadah itu sebenarnya apa sih? Ibadah itu kan situasi di mana kita menikmati keberadaan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan yang datang dengan kuasanya yang besar. Kuasa Tuhan yang besar itu bukan kuasa yang jinak, kuasa yang bisa membawa kita itu masuk ke dalam keadaan-keadaan yang tidak kita expect, sudah. Dan pada waktu itu, sudah, siapa yang expect Anda mengikuti Tuhan, Anda masuk penjara. Dan siapa yang expect Anda itu ketika berbakti kepada Tuhan di dalam waktu yang kelihatan tidak pas terjadi gempa bumi, sudah. Sudah, ibadah ya. Kita patut untuk renungkan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, sudah, yang terjadi adalah apa? Ibadah-ibadah kita saat ini sudah sangat dekat dengan sekedar rutinitas yang memainkan ritual-ritual yang mati, sudah. Ritual-ritual yang tidak ada kuasanya. Saya bukan mengatakan bahwa ritual itu tidak berguna ya, bukan ya. Saya tidak mengatakan bahwa kebiasaan itu nggak ada artinya, bukan, sudah. Tetapi sudah sangat sayang ya kalau kita itu hanya menjalankan semacam kayak ritual yang diulang-ulang, kita pun juga tidak berharap apa-apa, dan pada gilirannya kita juga tidak mengalami pembentukan apa-apa, dan kita pun juga nggak apa-apa, sudah, dengan begitu, sudah. Nah, tapi sudah tidak demikian dengan mereka, sudah. Mereka ini berdoa, mereka menyanyi tengah malam, sudah. Terjadi gempa bumi, sudah. Terjadi gempa bumi, maka keributan ya, kekacauan yang besar terjadi, sudah. Setelah itu, sudah, maka kepala penjaranya pikir, waduh, ini adalah orang yang dipercayakan kepada saya. Kalau sampai dia lepas, saya akan dihukum mati. Kira-kira begitu, sudah. Maka dia itu mengurus pedangnya mau bunuh diri, dan langsung, sudah, Paulus mencegah. Situasi bagi kepala penjara itu sangat hopeless. Dia itu dipercayakan untuk menjaga orang yang memang dianggap mengacau, saudara. Ini kan pengacau yang berbahaya ini ya. Pertama, dia melumpuhkan sendi-sendi perekonomian, gitu ya, bisa dikatakan. Kedua, saudara, dia itu mengajarkan bahwa orang Yahudi itu kan percaya kepada keturunan Daud, percaya kepada pengharapan mesianis, percaya ada raja. Sementara ini kotanya orang Romawi, saudara. Anda harusnya menyembah kaisar, saudara. Jadi, saudara, ini adalah orang berbahaya. Tawanan yang berbahaya ini harus dijaga. Kalau sampai dia lolos, dia sudah hopeless. Anda tidak punya harapan.
Betulkah dia hopeless? Betul, kalau Tuhannya adalah Zeus. Kalau dewanya adalah Zeus, ya hopeless. Gak ada kemungkinan untuk dia bisa diselamatkan, saudara. Tetapi saudara, sekarang Paulus dan Silas, saudara, Tuhannya beda, Allahnya beda. Allahnya adalah Allah yang hidup, Tuhannya adalah Tuhan yang maha tinggi, Kristus adalah Raja, saudara. Maka dia mengatakan, stop, kamu jangan mencelakakan dirimu. Kami tidak kabur, saudara. Ini adalah satu buah harapan yang baru, saudara. Maka dengan ketakutan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamatkan? Dan saudara, ini adalah satu buah pertanyaan yang kita suka ya untuk mendengarkannya ya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa diselamatkan? Saat ini ya, kata-kata bagaimana saya diselamatkan? Kalau kita bertanya kepada teman di antara orang Kristen, kamu sudah diselamatkan belum? Apakah dia seorang yang sudah diselamatkan? Itu artinya adalah sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu menaruh iman kita kepadanya, sehingga dosa kita dihapuskan, dan kita menerima kebenaran Kristus, sehingga suatu hari nanti kita akan tidak mengalami celaka kekal, tapi kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah meaning dari keselamatan yang sebagian besar orang-orang Injil mengerti, sudah. Tetapi sudah, kita mesti ingat loh, kepala penjara di Filipi ini adalah orang Gentiles. Dia bukan orang Yahudi, sudah. Jadi dalam keadaan seperti ini, ketika dia bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa diselamatkan? Permintaan mereka, itu cetek saja, saudara. Permintaan mereka apa? Apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat dari situasi yang kacau ini? Sekarang keadaannya seperti ini. Saya masa ya mau masukin kalian lagi ke dalam penjara? Atau gimana? Saya mau lepaskan kalian, ya gimana caranya? Atau kalian kabur, ya saya nanti dihukum mati. Ini keadaan kacau sekali ini, gimana? Dan Paulus dan Silas mengatakan bahwa kamu mesti percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Percayalah kepada Yesus Kristus, berilah dirimu dibaptis, kamu akan diselamatkan, saudara, kamu dan seluruh household. Ini jawabannya kelihatan seperti kayak agak begitu nyambung, saudara ya. Lah wong dia itu bertanya bagaimana lepas dari kekacauan seperti ini, kok jawabannya adalah Yesus dari Nazaret, saudara. Ini seperti kayak nggak nyambung, saudara. Kayak ada orang tanya A, dijawabnya B, gitu, saudara. Apa Paulus dan Silas nggak terlalu mengerti pertanyaannya dia itu artinya apa? Enggak, saudara. Ini adalah jawaban yang nyambung, cuman jawaban yang deeper, jawaban yang lebih dalam. Dan tentu saja nanti ada waktu ya buat Paulus dan Silas untuk menjelaskan lebih dalam, saudara. Saudara, semua kekacauan ini bisa terjadi karena apa sih? Semua kekacauan ini kan bisa terjadi karena simpelnya, saudara. Mereka itu adalah sebuah daerah yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Tidak mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan, adalah Raja, adalah divinity yang sejati, yang mana mereka itu mesti tunduk dengan segala macam aturannya. Itu yang membuat segala kekacauan. Akar kekacauannya bukan bahwa sekarang terjadi gempa dan prisoner mungkin lari. Akar segala kekacauannya adalah mereka itu run kota itu dengan kejahatan, menjalankan kota itu dengan peraturan-peraturan Zeus lah, yang sekarang diejawantahkan melalui undang-undangnya Romawi, sudah. Jadi sekarang sudah, bagaimana caranya supaya diselamatkan? Kalau mau diselamatkan, keselamatan itu meliputi seluruh semesta kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan nantinya kita dapati, sudah, memang dia akan menjelaskan secara lebih elaboratif, sudah. Dan sudah mesti ingat ya, ini adalah kepala penjara di Filipi ya. Kepala penjara di Filipi, nanti seluruh household, dia itu akan jadi orang Kristen. Dan setelah itu, sudah, dia itu akan mulai menjadi semacam kayak anggota dari jemaat Filipi, sudah. Dan nanti di dalam surat Filipi kita bisa melihat, sudah, bagaimana keselamatan itu dijelaskan dengan lebih detail ya. Nah, sudah, tapi sudah kita melihat ya, ada satu buah motif penting yang mulai muncul di dalam bagian yang kita baca ini, sudah. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar, sujudlah ia ke depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Di dalam bagian ini, sudah, kita mendapati bahwa Paulus itu mulai bertemu langsung, bercakap-cakap langsung dengan otoritas Romawi, sudah. Nanti, sudah, kita akan mendapati ini menjadi motif yang akan mulai terjadi lagi, sudah. Dan kita melihatnya otoritas Romawi, mereka yang pegang pedang, mereka yang pegang senjata, dan sekarang mereka ini, sudah, yang bertanya kepada Paulus, apa yang mesti kami lakukan? Bagaimana kami run things? Bagaimana kami mestinya menjalankan tugas kami di dalam keadaan yang kacau seperti ini? Bagaimana caranya supaya kami diselamatkan, saudara? Dan kita akan melihat, saudara, ini menjadi satu buah motif yang membuka, saudara. Ini di satu sisi, saudara, memperingatkan kita ketika kita bicara Injil menjadi kesaksian sampai ke Roma, sampai ke ujung bumi, saudara. Itu meliputi Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, saudara.
Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini saudara, kesaksian itu tidak berhenti. Kita mendapati otoritas yang harusnya berada di atasnya Paulus, sekarang otoritas ini justru harus bertanya kepada Paulus, apa yang mesti kami lakukan saudara. Maka saudara, ini menjadi satu buah motif yang nanti akan terus dibawa sampai ke belakang saudara. Otoritas Romawi kelihatan lebih berkuasa, tapi sebetulnya yang kuasanya makin lama makin nyatakan adalah kuasa Kristus. Tepat seperti yang dijanjikan oleh Yesus saudara. Di dalam pasal 1 ayat 8. Kalau roh turun atas kamu akan menjadi saksi sampai ke Roma, sampai ke ujung bumi. Dan sekarang kita mulai melihat buahnya saudara. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan 2 buah pokok doa saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta kiranya Tuhan berkenan untuk mempersiapkan kita. Ketika agenda Tuhan dijalankan dengan on track di dalam kehidupan kita, ketika kita akan dipakai oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi saksinya Tuhan saudara, maka besar kemungkinan hal itu akan meliputi hal-hal sulit yang kita alami saudara. Namun yang kedua, kita berdoa kiranya Tuhan menguatkan dan membukakan jalan sehingga ketika kelihatannya sudah ada otoritas, ada kuasa-kuasa yang jauh mengatasi kita, yang seolah-olah itu lebih besar dari kita sudah. Dalam keadaan seperti ini justru sudah Injil Tuhan juga terus masih bisa disaksikan sudah. Seperti kayak kepala penjara ini bertanya kepada Paulus, bagaimana kami harus mengatasi situasi ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.